Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Eka Santosa sebagai Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa, di mana dalam 2 hari ini saya mendapat laporan atau semacam keluhan dan juga bisa dikatakan sebuah aspirasi dari teman-teman para pemerhati lingkungan, terkhusus keluarga besar dari masyarakat di sekitar desa hutan di Kabupaten Kerawang, karena dia dikejutkan oleh sebuah surat yang datang dari pemerintah Kabupaten Kerawang, dalam hal ini dinas Tarkim ya, atau dinas PUPR maaf, yang juga merangkap menjadi sebagai dinas yang menata kawasan hutan di Kabupaten Kerawang, di mana surat tersebut sepertinya memerintahkan kepada beberapa camat, kalau tidak salah ada 11 kecamatan dan desa atau kelurahan sebanyak 40 kelurahan di Kabupaten Kerawang untuk melakukan sosialisasi tentang penataan kawasan hutan. Ya, tentu hal ini bukan hanya berpotensi terjadinya sebuah konflik sosial, karena memang di area tersebut sebagaimana diketahui bahwa itu adalah lahan yang sebenarnya dimiliki atau bagian dari yang dikelola oleh Perhutani sebagai BUMN yang mendapat juga penguatan melalui peraturan pemerintah tentunya, bahwa di samping kelembagaan tentu ada kewilayahan yang menjadi domain atau menjadi tanggung jawab Perhutani, di mana Perhutani juga dalam rangka membina hubungan sosial atau dalam rangka perhutanan sosial dengan PHBM-nya dan juga program-program lainnya yang di dalamnya ada juga komunitas masyarakat, dalam hal ini LMDH. Jadi dengan kata lain, bahwa lahan yang rencana akan dialihfungsikan atau ditata melalui surat edaran tersebut, atau juga bagian tanah yang saat ini sedang berada di dalam pengelolaan Perhutani, termasuk juga mitra kerjanya yang disebut LMDH, yang sudah jelas notabene adalah masyarakat di sekitar hutan. Ya, tentu hal itu sebagaimana saya kira dengan secara telanjang kita bisa menyimpulkan bahwa kalau saja program itu akan digulirkan, maka sudah terjadi bahwa itu memiliki sebuah potensi untuk terjadinya sebuah konflik horizontal atau konflik sosial di lokasi tersebut. Bayangkan ada 40 desa ya, dan ada 11 kecamatan. Nah, dari sisi normatif tentu kami pun dikejutkan ya dengan suatu kebijakan tersebut yang dinilai menurut kami sangat ceroboh ya, sangat ceroboh. Kenapa harus itu digulirkan tanpa ada tahapan penyelesaian di internal kehutanan sendiri? Kalau memang ini adalah sebuah program yang datang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, didelegasikan dalam penataan itu kepada sebuah institusi yang disebut Balai Penataan Lingkungan yang bersumber di Yogyakarta, toh pasti kehutanan tahu bahwa itu juga area yang memang berada dalam penguasaan Perhutani. Kenapa tidak tahapannya diselesaikan antara internal antara pihak Kementerian Kehutanan dengan Perhutani, dan setelah itu selesai baru bisa dikomunikasikan dengan Pemda. Nah, ini kan tidak, Perhutaninya juga tidak dilibatkan, bahkan dalam surat yang dikeluarkan oleh dinas sama sekali tidak menyinggung atau tidak menganggap keberadaan Perhutani. Saya kira ini hal yang menurut saya sebuah kekeliruan besar ya, dan ini tidak ada sebuah nilai yang bernuansa bukan hanya humanistis, tapi juga adanya diskomunikasi atau kebijakan, sebab pada dasarnya bahwa Perhutani pun adalah sebuah institusi negara yang memang lahir dan berada melalui peraturan pemerintah. Nah, tampaknya dengan cara seperti itu akan dihadapkan ya Perhutani atau dengan LMDH-nya dengan sebuah kebijakan yang konon kabarnya juga ada muatan-muatan kekuatan bukan masyarakat di sekitar hutan saja, tetapi juga ada sebuah institusi yang selama ini meneriakan
hutan untuk rakyat, ya dalam konteks mungkin teman-teman sebagian yang salah mengartikan daripada reforma agraria. Jadi dengan demikian saya sangat menyesalkan ya ada sebuah regulasi yang tahapannya tidak clear dan tidak melalui sebuah langkah-langkah yang prosedural yang lebih bersifat koordinasi antara sebuah instansi dengan instansi pemerintah. Nah, hal lain yang tentu menjadi koreksi sebab kami belajar ini Karawang ini merupakan daerah yang dari penglihatan kami cukup rawan dalam pengertian sangat rentan dengan sebuah penyalahgunaan dari alih fungsi tadi. Sebab hal yang sangat telanjang saya kira sudah dibahas juga di Komisi 4 DPR RI tentang adanya sebuah penyalahgunaan dari dalam sebuah program Perhutsos atau yang disebut KHDPK di mana lahan perhutani pada akhirnya itu digunakan menjadi tempat pembuangan limbah ya, dan tentu ini adalah tangan-tangan bagian daripada pemilik modal atau pengusaha yang berkolaborasi dengan beberapa oknum yang selama ini meneriakan hutan untuk rakyat. Jadi bukan hal yang baru. Nah, di samping itu juga kita tahu bahwa Karawang adalah daerah kawasan industri. Dan andai kata pemerintah ada semangat memang ingin mengkelirkan, prinsipnya kami setuju tentang agenda reforma agraria, bahkan lahan yang sudah terlanjur menjadi pemukiman, lahan yang sudah terlanjur menjadi sarana umum, jadi sarana pemerintahan, saya kira dilikuidasi lalu kemudian diadakan sebuah kompromi bahwa itu untuk diselesaikan dan dilepaskan dari sebuah area hutan produktif atau hutan yang keluar dari perhutani. Tapi caranya kan tidak seperti ini. Caranya tidak sangat sporadis dan terkesan diadukan antara masyarakat satu pihak dengan masyarakat lain di lain pihak. Nah, oleh karena itu saya kira ini juga bagian dari yang kita lihat, andai kata juga latar belakang atau mungkin ya terjadinya sebuah regulasi ini bagian dari dibelokkannya dalam sebuah kerangka besar yang disebut KHDPK atau kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, yang kita tahu bahwa masalah tersebut juga dalam pembahasan dan dalam proses hukum di mana itu juga masuk kepada sarana sengketa dan masih berjalan di pengadilan tata usaha negara dan belum ingkrah. Kemudian juga kita tahu bahwa tanggal 6 Februari ada rapat dengan pendapat antara DPR RI dalam hal ini Komisi 4 dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang menyimpulkan bahwa Komisi 4 sudah secara tegas minta untuk dicabutnya SK yang berkaitan dengan KHDPK, atau dengan kata lain bahwa pimpinan dan anggota Komisi 4 tidak setuju atau menolak KHDPK untuk diterapkan di wilayah hutan Jawa. Nah, andai kata ini juga sepertinya balapan karena ada terkendali KHDPK di tingkat penyelenggaraan negara seperti tadi, lalu sekarang ada manuver lagi dengan kawasan penataan hutan. Saya kira ini hal yang juga tidak elok untuk kita lihat ya sebagai sebuah pemandangan. Dan inilah kami prihatin bagaimana perlakuan dari oknum aparat terhadap masalah hutan ini. Padahal di lain pihak, EPHJ sedang berjuang bagaimana tetap mempertahankan keseimbangan. Bahkan kita mengingatkan pemerintah termasuk Bapak Presiden, Menteri Lingkungan Hidup, lalu juga Menteri BUMN dan pihak-pihak terkait untuk tetap menjaga bagaimana sesuai dengan komitmen kita bahwa justru saat ini kita kekurangan hutan, bahwa kita sudah tidak seimbang lagi antara pertumbuhan penduduk dengan kebutuhan hutan sebagai sumber kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu bertepatan dengan masalah tadi, saya sebagai Ketua EPHJ bersama elemen-elemen pendukung lain meminta tolong Ibu Bupati ya, Ibu Bupati Karawang untuk meninjau bila perlu menghentikan dulu. Jangan juga terjebak oleh sebuah informasi yang sebenarnya itu adalah internal Kementerian Kehutanan dengan pihak perhutani. Dan kedua, juga tolong Kementerian Kehutanan dan Lingkungan untuk meninjau kembali
tentang hal tersebut. Saya kira tidak baiklah cara mengelola, menata kehidupan berbangsa bernegara, apalagi yang menyangkut masalah perhutanan. Jangan kemudian ini akhirnya ditangkap oleh segelintir orang yang juga berkepentingan dalam rangka hari ini yang sedang kita populer dihadapi adalah mafia pertanahan. Dan ingat bahwa Karawang adalah daerah strategis industri yang tentu hutan juga bagian tidak mustahil dari agenda-agenda mereka yang berkepentingan apa yang disebut mafia pertanahan itu. Dan kita belajar dari sebuah keterpurukan Jawa Barat, salah satu juga masalah yang menyangkut hukum, bahkan mengantarkan seorang bupati masuk ke Sukamiskin karena persoalan alih fungsi lahan. Dan kami akan terus mengawasi dan melihat proses tentang bagaimana alih fungsi lahan tersebut. Prinsipnya bahwa EPHJ tetap akan meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan lagi tentang bagaimana fungsi hutan untuk adanya keseimbangan sebagaimana rencana strategis pemerintah Jawa Barat tentang tata ruang, tentang lingkungan, dan juga berkaitan dengan komitmen kita sebagai warga bangsa, baik itu dalam konteks G20 dan terlebih-lebih kita diamanati oleh para leluhur kita untuk adanya keseimbangan antara makhluk eling manusia, makhluk cicing, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk nyaring binatang. Dan saat ini justru kita masih kekurangan hutan karena kita menghadapi berbagai bencana. Saya kira demikian yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan Bupati Karawang untuk meninjau kembali tentang kebijakan yang dilakukan oleh Dinas PUPR dan Tata Hutan tadi, dan juga kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk tidak ceroboh mengambil kebijakan dan